Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ketemu lagi hari Jumat ini bersama saya, Mary. Hari ini kita akan, saya ngajak teman-teman, Bapak Ibu juga untuk kita belajar bersama tentang kesempurnaan Allah. Kesempurnaan Allah dalam pengampunan dan kasih, juga penciptaan dan pemeliharaan. Jadi ada dua topik gedenya, kesempurnaan Allah. Kalau ngomong pengampunan pasti ada kasih, kalau ada penciptaan pasti berarti masih ada hubungannya dengan pemeliharaan. Oke, sebelum kita masuk, kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Hari ini kami masih mau melanjutkan kegiatan belajar kami menggali kebenaran firman Tuhan dari topik hukum kasih Allah. Terima kasih Tuhan yang boleh memperkenalkan kami dan boleh belajar bagaimana kami bisa hidup dalam kasih Allah ini. Terima kasih Bapa, ampuni segala kesalahan kami, ampuni segala kekakuan kami, kebodohan kami, sehingga kami boleh masuk ke dalam kemurahan Bapa dan boleh menyenangkan hati Bapa dan melakukan apa yang Bapa minta. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Oke. Kalau bicara tentang kesempurnaan Allah, kita akan masuk ke nama. Nah, ketika Allah tadi dibilang kesempurnaan Allah, Allah meletakkan panduan standar kesempurnaan itu. Nah, panduan kesempurnaan itu harus memiliki hukum, dan supaya saya dan Bapak Ibu dan teman-teman bisa memahami bagaimana kasih Allah itu, bagaimana pengampunan itu, bagaimana penciptaan dan pemeliharaannya dari pondasi hukum kasih Allah ini. Dan selalu bagian ini sudah saya bagi di Jumat-Jumat sebelumnya tentang pertama adalah mengasihi Allah. Setiap orang harus mengasihi Allahnya dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Jadi nggak mungkin kalau saya mau udah hidup di hukum kasih Allah, tapi saya maksudnya nggak bisa mengasihi Allah, nggak tahu firman, nggak mungkin. Jadi ketika kita mau mengasihi mengasihi Allah, tentunya kita harus tahu perintah-perintah Allah itu kayak apa. Sehingga ketika kita tahu dan kita harus mempelajarinya dulu, lalu kita baru tahu bagaimana cara mengaplikasikannya dan hidup di dalamnya. Kadang beberapa firman itu memang di dalam kehidupan sehari-hari itu sangat sulit untuk kita lakukan. Dan kedua adalah tentang kasihi sesamamu manusia seperti kepada diri sendiri. Jadi siapa sesama manusia? Oh iya, orang-orang sekitar kita. Lalu ketika kita membaginya orang-orang sekitar kita, itu juga terbagi dalam lingkaran demi lingkaran. Ring, ada ring 1, 2, 3. Ketika kita masih anak-anak, ring yang paling dekat adalah orang tua kita. Ya. Ketika kita orang tua pasti ke anaknya. Terus bagaimana dengan pasangan? Kita suami istri juga ring pertamanya pasangan sendiri, kemudian ke anaknya, baru orang sekitarnya. Walaupun memang pribadi masing-masing itu juga
masih berhubungan dengan orang tua. Tapi ketika dia telah berkeluarga, harusnya sudah membuat ada ring baru lagi yang kecil sendiri. Dan itu menjadi prioritas utama yang harus dilakukan. Nah, dan tambahannya di Matius 22 ayat 40 itu dibilang pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi ini adalah dasar. Ini juga untuk anak-anak bagaimana hubungan saudara juga harus juga saling dikasih ada hubungan mengasihi satu sama lain, tapi juga terikat pada sistem tadi yang prioritas ya. Nah, setelah kita memahami atau tahu tentang bagaimana hukum kasih ini bekerja dan memposisikan kita tentang prioritas dan lainnya, Allah ingin setiap kita itu mempunyai takdir istimewa. Takdir istimewa. Nah, kenapa dibilang takdir istimewa? Di Yohanes 6 ayat 39 sampai 40 dibilang, semua yang diberikan Bapa kepadaku, Bapa kepada Tuhan Yesus akan datang kepadaku, maksudnya kita orang percaya, dan barang siapa datang kepadaku, dan maksudnya juga kita orang percaya yang datang kepada Tuhan, ia tidak akan kubuang. Apapun kelemahan kita, cacatnya kita, atau kekurangan kita, tapi bukan berarti dia tidak membuang, tetapi yang diminta adalah masing-masing orang adalah memperbaikinya diri sedemikian rupa untuk menjadi lebih baik kan kalanya harus takdir istimewa ya. Nah, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, semua orang yang datang kepadaku jangan ada yang hilang. Nah, supaya jangan ada yang hilang, orang harus tahu tentang hukum kasih Allah. Masing-masing orang, termasuk saya, kita harus belajar bagaimana hukum kasih Allah itu kita menempatkan diri kita seperti apa di dalam kehidupan di dunia ini. Terus kemudian ketika kita mau menyenangkan Allah, harus dia adalah yang terutama. Terus ketika kita berhadapan dengan orang sekitar kita mengasihi, ada prioritas-prioritas juga. Nah, lalu selanjutnya dibilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman, jadi semua orang itu diselamatkan, dibangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak, melihat Tuhan Yesus, tahu firman, mengenal firman, melihat firman, membaca firman, dan yang percaya kepadanya, Tuhan Yesus, kepada firman, beroleh hidup yang kekal. Jadi firman yang disampaikan oleh Tuhan kita, oleh siapapun, karena itu firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi ketika belajar firman Tuhan, ini adalah modal pada takdir utama kita adalah hidup kekal, hidup di akhir zaman. Misalnya kita nonton film tentang kaisar di Cina itu, ada ya, atau di mana ya, kerajaan mana, di Mesir, mereka mencari raja-raja itu mencari obat yang supaya dapat hidup kekal. Nah, ketika mereka berupaya mencari hidup yang kekal, dan Allah tahu apa yang dibutuhkan manusia, dan Dia memberikan kekekalan, membangkitkannya pada akhir zaman dengan kebenaran, dengan hukumnya, dengan aturannya, dengan bentuk dan kondisinya, semuanya Tuhan berikan.
Dan dia janji semua yang percaya kepada dia, yang tahu akan firman, nggak dibuang, nggak ada yang hilang. Dan yang diminta adalah kita memperbaiki diri terus-menerus. Nah, tetapi juga ada warning, ada peringatan di Yohanes 6 ayat 36. Bilang, tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Kita semua juga udah melihat firman. Kadang saya juga, termasuk saya sudah lihat firman, tapi kadang-kadang ada juga ketidakpercayaan itu timbul karena banyaknya kesulitan, banyaknya pergumulan atau persoalan yang kita hadapi. Nah, ini yang menjadi satu peringatan bahwa kita harus tetap memegang firman Tuhan dengan fondasi yang benar. Di dalam setiap persoalan kita melihat bagaimana firman yang juga peraturan janji Allah itu tergenapi dan bekerja. Nah, tadi dibilang semua orang yang datang kepada dia tidak akan dibuang dan tidak akan hilang. Tadi juga ada peringatan hati-hati. Ini loh, ada orang yang udah tahu firman, tapi juga masih nggak percaya. Nah, untuk memelihara ini, membuat hal ini menjadi suatu kepastian bahwa tidak ada sesuatu yang hilang, tidak ada yang dibuang, dibangkitkan pada akhir zaman. Allah itu membuat tatanan seperti ini. Di mana tempatnya kita? Tempatnya saya. Kita orang percaya. Lalu di mana tempatnya orang-orang teman-teman kita yang belum kenal Tuhan? Nah, selain kita, ada juga ciptaan makhluk-makhluk lain seperti malaikat. Juga ada yang dibuat. Dan untuk memastikan kita juga berhasil dan tidak terbuang itu, ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia wafat, dia bangkit, dia sudah mengalahkan maut. Terus dia juga kirimin Roh Kudus. Allah tuh tahu, Tuhan Yesus tahu banget. Kalau kita manusia yang udah terima Tuhan Yesus tidak hidup bersama Roh Kudus, itu firman itu walaupun ada salib, itu juga sangat sulit untuk kita hidup di dalamnya, di dalam atau menghidupi kebenaran firman itu, walaupun kita sudah dalam pertobatan. Kenapa demikian? Karena firman sangat sulit, sehingga kita sangat amat bergantung dengan Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah pikiran Allah, kehendak Allah. Pikiran, kehendak. Perintah itu firman, emosi dari perasaan Allah ada di dalam Roh Kudus. Jadi dia yang kasih tahu kita ketika misalnya kita belajar firman, kita sulit untuk mengerti satu firman, Roh Kudus itu yang akan bantu kita memahami firman itu. Atau kita berdoa, tapi kita juga kadang-kadang sulit untuk berdoa. Mulai dari mana, doain apa, bagaimana. Roh Kudus yang tolong kita. Terus kemudian setelah kita tahu firman, mungkin kita mulai rada lelah, karena juga ada keinginan daging kita sendiri. Dan Roh Kudus itu yang mengingatkan kita. Dan ketika kita bingung mana yang harus kita lakukan, karena hidup di dunia ini banyak banget yang benar ya. Semua orang menganggap jalannya benar. Tapi ujung-ujungnya mau. Tapi cuma hanya Tuhan yang tahu yang benar. Nah,
ketika kita dihadapkan dengan banyaknya beragam kebenaran, Roh Kudus datang kepada kita untuk kasih tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan itulah sebabnya ketika kita bisa hidup di dalam firman Tuhan bersama Roh Kudus, kita akan seperti pohon yang berbuah lebat, ranting-ranting pohon. Akulah pokok angin benar, kata Tuhan Yesus kan, ranting-rantingnya. Ketika ranting melekat kepada pohon, ranting itu menjadi sehat dan ranting itu menghasilkan buah seperti itu. Dan semua kita yang hidup dalam kebenaran firman dan bersama Roh Kudus, kita juga disebut orang-orang kudus yang bekerja bersama Allah di dalam rumah Allah, kerajaan Allah, gereja. Ini kita, saya harus hidup terima Tuhan Yesus, bertobat pastinya, dan hidup bersama Roh Kudus yang memberikan bimbingan kita. Kalau tidak akan mungkin kita akan firman aja, tidak ada Roh Kudus, mungkin kita akan terkecoh seperti Hawa yang ditipu dan tergoda makan buah ya pengetahuan yang baca benar, padahal dilarang kan, tapi karena nggak ada Roh Kudus waktu itu ya makan. Tapi kenapa iblis waktu itu tidak menggoda Adam? Karena Adam tahu firman, Adam juga tahu ada fondasi Roh Kudus, walaupun memang kita tidak kan. Tapi saya pikir ini pikiran saya, karena Adam yang mungkin lebih bergaul lebih banyak ya berkomunikasi dengan Allah, sehingga iblis enggan menggoda Adam. Lalu siapa yang digoda? Hawa. Karena Hawa hanya dapat pemberitahuan firman dari Adam turunan ya, sehingga dia terkecoh. Tapi yang juga masalah lain adalah ketika Hawa terkecoh dan dia membagikannya kepada suaminya si Adam, dan entah mengapa saat itu mungkin Adam saat itu mungkin sedang lemah atau istilahnya tidak menjadi pelindung atau memberitahu ya kepada Hawa, ini kan nggak boleh makan, tapi malah ikut nyoba, itu jadi salah ya kan. Nah, Tuhan kasih tatanan selain itu supaya kita benar-benar memiliki takdir yang istimewa ini. Allah tuh pengen kita tuh mau jadi pemenang di kehidupan ini. Kita harus jadi kemuliaan. Sehingga ketika kita berjalan bersama Roh Kudus, dan di dalam Roh Kudus itu ada kuasa Allah, ada 7. Ketika kita bergaul dengan Dia, kita akan menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan ini. Saya dan teman-teman, bapak-bapak, ibu juga. Dan ketika kita semakin berbuat baik, itu akan mengeluarkan atau mempertajam karunia-karunia yang kita peroleh dalam pelayanan anak-anak ini yang dibutuhkan. Nah, karena Allah pengen tadi kita takdir istimewa kita hidup kekal, dibangkitkan pada akhir zaman. Kenapa harus ada hukum? Kenapa harus ada tatanan? Harus ada salib, ada Roh Kudus. Terus kenapa? Karena ini adalah perjuangan sulit ya untuk menjadi pemenang kehidupan, supaya kemuliaan Allah ada tetap sama kita.
ketika apa ada firman, makanya tadi ada apa, peringatan ya, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu nggak percaya. Dan di Roma 1 ayat 24 bilang, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kebenaran. Jadi permulaan Allah, muka Allah itu muncul karena mereka saling mencemarkan tubuh. Mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, memuja menyembah makhluk yang merupakan penciptanya harus dipuji selama-lamanya. Roma 1 ayat 24. Menggantikan kebenaran Allah. Kebenaran Allah, hukum fondasi pertamanya. Hukum kasih. Nah, ketika orang-orang mulai menggantikan kebenaran Allah itu dan mendustainya, memujanya, menyembahnya, kebohongan itu, kebenaran Allah yang palsu itu membuat, walaupun mereka tahu bahwa ada tuntutan, ya kan, karena hukum kasih Allah ini kan komplit ya, bukan bilang cuma kasihilah, hanya ada perintah 1 dan 2, terus udah. Ketika Allah kasih perintah, dia juga kasih apa namanya, kalau nggak dikerjain beginilah hasilnya. Nah, dan mereka tahu, walaupun mereka bilang mungkin nggak pernah baca, tetapi Allah itu luar biasa, ada sistem hati nurani di hatinya. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Roma 25. Mereka tahu ya setiap perbuatan dosa itu upahnya maut, katanya kan. Bukan katanya ya, emang benar upahnya maut. Tapi entah mengapa mereka tetap melakukannya dan bahkan setuju gitu loh sama orang-orang, setuju dengan orang-orang yang melakukannya, dianggap jadi satu tren kebenaran baru, kebenaran Allah yang palsu. Maka dibilang demikian permulaan muka Allah karena tidak taatan firman yang menjadi tren, kecenderungan orang ketika hidup dalam dunia ini. Kemudian terlalu banyak dosa, akhirnya Allah tuh harus mengingatkan manusia lagi, ini loh kamu punya takdir istimewa loh. Jadi dengan cara gimana? Ada hukuman saat hukuman tiba. Tetapi hukuman ini juga datangnya nggak seperti tiba-tiba sih sebenarnya ya. Jadi mungkin yang tidak sadar, yang terlelap atau terbiasa tidur, itu akan merasakan hukuman Allah datang seperti pencuri. Dan ketika nggak ada persiapan, di 2 Petrus 3:10 dibilang, ketika hari Tuhan datang, itu sangat menakutkan, dibilang langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, bumi dan segala apa yang ada di atasnya akan hilang. Mungkin secara fisik kita akan melihatnya seperti mungkin kejadiannya seperti perang antar negara gitu ya. Misalnya kirim drone ya, itu kan karena tidak taatan.
Lalu bagaimana kalau misalnya ya untuk pribadi-pribadi? Itu juga sama, kehilangan sukacita, damai sejahtera. Dan kita jadi orang-orang yang kehilangan, udah terlalu terbiasa ya hidup dalam kebohongan ini. Kita terikat pada kebiasaan yang menyesatkan itu. Ketika diberitahu pun kita akan gak mudeng dan gak tahu dan gak terima, malah bikin kita menganggap yang ngasih tahu itu aneh. Tetapi kenapa kan kata orang skeptis bilang, katanya Allah itu pengasih, tapi kenapa masih murka? Murka Allah itu harus datang dalam rangka Allah pengen ngasih tahu kasihnya. Hey, kamu harus bangun, kamu harus ada sesuatu yang harus kamu perbaiki gitu loh. Jadi Allah harus menunjukkan mukanya. Tapi untuk sampai kepada itu juga Allah tuh memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. Sehingga di 2 Petrus 3:9 ditulisnya. Demikian ya, ketika Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ada misalnya ada kita lihat orang udah bikin dosa, nyolong, kok tetap kaya ya. Tapi ia sabar terhadap kamu. Tadi masih ini berhubungan dengan tadi. Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati yang saling mencermakan. Karena dia, Allah itu ingin menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertaubat. Ini adalah kesempatan dan kemurahan Allah supaya kita memperbaiki diri. Lagi ada waktu memperbaiki diri dengan segera. Tapi kalau waktu-waktu kemurahan Allah kita nggak dengar, kita cuekin, nah muncul di tahapan ini saat penghukuman Allah tiba. Jika semuanya dosa-dosa yang kita buat minta bayaran istilahnya gitu. Tapi belum yang akhir zaman. Nah, sekarang kita akan masuk ke satu-satu tentang kesempurnaan Allah atas pengampunan dan kasih-Nya. Kenapa dibilang sempurna? Di dalam Khotbah 3 ayat 11 ada tulisan, Ia, itu Allah, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita dibilang, pekerjaan Allah tuh sampai dari awal sampai akhir memang sangat sulit untuk dipahami secara tuntas. Sehingga kita harus juga telaten sabar untuk melewati hari itu, lakukannya dengan benar. Dibilang Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya proses. Sehingga ketika masalah-masalah datang, diuji tentang ketekunan kita, atas firman dan lainnya. Dan orang-orang yang seperti jemaat Philadelphia, dia akan terus berusaha walaupun kekuatannya sedikit dalam kebenaran firman, melakukan firman, dan Allah memberikan kekekalan dalam hati mereka untuk tetap melakukannya. Nah, bagian pertama adalah ketika ini adalah kesempurnaan Allah dalam pengampunan. Tadi sebelumnya saya sudah bilang tentang ada perbedaan tentang ketika Allah murka dengan hukuman Allah. Hukuman Allah diberikan dalam rangka pendisiplinan. Murka Allah diberikan dalam rangka Allah ingin menunjukkan kasih-Nya.
Ini akan konsep yang membingungkan ya, tetapi memang demikian. Ini sama seperti orang tua kita. Ketika tiba-tiba eh, apa ada orang tua, mamahnya marah. Kenapa kamu nggak bikin PR dulu gitu? Karena dia tuh pengen anaknya naik kelas, berhasil dalam level pembelajaran itu di kelas itu, sehingga mamanya jadi cerewet dan jadi murka. Atau mungkin mamanya mungkin anak itu bandel banget, bagaimana akhirnya dia murka, tapi nggak ngomong lagi, dia cuekin aja sampai akhirnya benar-benar nggak naik kelas. Tapi itu bukan berarti mamanya jahat ya sama dia, tapi dalam rangka anak yang dalam sedemikian rupa harus ketemu di posisi uh, ketemu dalam posisi begini ya kondisinya kalau tinggal kelas gitu. Mungkin seperti itu kali ya. Jadi di Pengkhotbah 9 ayat 11 bilang ini tentang Raja Salomo menulis lagi, aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan tuh bukan untuk yang cepat, unggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, karunia bukan untuk yang cerdik-cerdik ya, karena waktu dan masih dialami mereka semua. Tadi kan dibilang tentang pengampunan. Ada banyak orang yang tergelincir dalam tindakan berbuat dosa karena satu ingin memenangkan perlombaan. Ada orang yang pengen cepat kan, gimana caranya? Curang. Misalnya saja seperti saya ini bikin kegiatan ini, ada kegiatan misalnya mau curang ya biar orang pada lihat, banyak yang nonton, ada caranya, tapi saya memilih untuk apa adanya. Nah ini memang sungguh ya, ini adalah pembelajaran tentang firman. Saya ingin kita sama-sama belajar. Ini adalah hasil saya belajar, dan saya mau bagi buat teman-teman. Dan ini adalah topik-topik pembuka istilahnya, dan masih harus terus digali. Jadi bukan sekedar buat video untuk banyak orang lihat atau orang lihat. Ya, saya juga menginginkannya, tapi itu bukan hal utama buat saya. Yang utama adalah mereka akan makin kenal firman Tuhan, tahu apa yang Tuhan mau, makin bertumbuh dalam kesempurnaan. Lalu bagaimana orang juga pengen unggul dalam perjuangan, bukan adu kuat seperti Rusia sama Ukraina, adu kuat kan? Wah, Rusia mau nunjukin kekuatannya, kirim deh drone terus sampai Ukrainanya babak belur. Kemudian ada lagi ntar yang terakhir itu saya dengar Amerika membantu Ukraina, iya kirim bom lagi. Ada kekuatan, bukan ya, tapi konsisten dan fokus. Kemudian roti katanya, makanan berkat, bukan untuk yang berhikmat. Jadi harus misalnya kalau zaman teknologi ini jam kerja makin panjang, yang dipelajari makin banyak. Ya nggak masalah sih, tapi tetap harus ada waktu untuk kita baca firman Tuhan. Jadi kalau ketika kita terus berjuang, ayo di firman memang terus kan, di firman siapa sia-sia orang yang menjaga kota sih memang ya. Kalau nggak Tuhan
yang berdiri di sana. Nah, atau dia harus bekerja sampai sedemikian rupa. Tapi bagaimana ya untuk kan harusnya bekerja menghasilkan sukacita ya. Nah, hasil yang dapat. Tapi gimana ya kalau kerja nggak dapat sukacita. Kemudian kekayaan kan untuk yang cerdas, kekayaan. Ada yang bilang, oh kalau zaman sekarang kan teknologi, orang yang tahu teknologi, tahu mengikuti komputer gitu kali, mungkin itu yang cerdas. Tapi enggak juga gitu loh. Walaupun misalnya gini aja, Bapak Profesor Renal Sali atau apa ya, saya lupa namanya, bahwa sekarang terjadi perpindahan tren orang berbelanja, orang akan sekali yang teknologi. Tapi jangan salah, masih ada juga orang-orang yang di pasar tradisional. Buktinya sampai sekarang, ya walaupun memang ada perubahan gaya orang berbelanja, tetapi yang datang ke mall masih ada, orang yang masih datang ke pasar tradisional ya seperti saya tetap datang, nggak pakai teknologi ya gitu. Karunia bukan untuk yang cerdik-cerdik, karunia itu talenta ya. Dan talenta ketika tadi kan dibilang ketika kita hidup bersama Roh Kudus itu memiliki 7 kuasa dari Allah, punya 7 kuasa dari Allah, dan dia memampukan kita untuk menghasilkan buah. Yesus adalah pokok anggur. Nah, intinya adalah setiap orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dia belajar dan tahu bagaimana Allah itu sempurna di dalam. Jadi ini kan sempurna dalam pengampunan ya, ada waktu ya. Pengampunan itu kan memberikan waktu, kesempatan. Nah, Tuhan tuh menunggu kita sampai perubahan itu terjadi, kairos, lokasi yang benar pada waktu yang tepat. Lokasi yang benar dan waktu yang tepat. Jadi pas datang berkat Tuhan itu ada lokasi yang benar, yang tepat. Lokasi yang benar pada waktu yang tepat. Misalnya apa perubahan yang terjadi? Misalnya saya bertemu suami saya di mana? Di Jakarta. Itu adalah lokasi yang benar, waktunya yang tepat. Karena kan sebelumnya kita sudah berdoa, saya berdoa untuk menemukan lokasi yang benar pada waktu yang tepat. Dan ini kalau kita ngomong tentang manusia, bagaimana dengan Allah? Ketika kita hidup dalam kebenaran firman terus menerus, ketika tadi misalnya sekarang ini orang udah hidup dengan teknologi, bagaimana yang nggak teknologi tadi kan bukti, tetapi kenyataan memang membuktikan bahwa pasar-pasar tradisional masih hidup. Mereka adalah orang-orang yang tetap percaya, punya iman, mengandalkan Tuhan, menunggu Tuhan datang. Walaupun mereka tetap melakukan kairos dan pega, waktu yang tepat. Nah, ini tadi dibilang, kairos itu terdiri dari kara dan
ketiga, perjumpaan kita dengan Allah. Gimana mau bertemu dan berjumpa kalau kita nggak mau baca firman, kita nggak buang waktu untuk dia, mengenal dia, belajar tentang dia. Ketika dia datang, ngasih tahu, kamu salah nih, Mer. Nah, kadang nggak kenal siapa sih Nita, gitu. Akan seperti itu. Dan ketika kita mempersiapkan waktu yang baik, ketemu waktu yang baik, dan kita ketemu Allah, berjumpa dengan Allah yang mulia itu, bersama dengan kemuliaannya Allah, bukan kemuliaan saya. Ketemu Allah yang gede, yang hebat, dengan kemuliaannya. Dan itu yang dibilang lokasi yang benar, waktu yang tepat. Saya juga memiliki kemampuan yang diperbanyak. Ketika dikasih contoh kayak gini, anak kecil misalnya, anak 1 tahun misalnya mau makan semangka, harus, bapaknya karena orang kaya nih, potong semangkanya 1 biji, bagi 2, kasih semuanya ke anak setahun. Apa jadi? Cuma dicongel-congel, makan acak-acakan, berantakan. Karena kemampuan anak itu terbatas untuk makan semangka yang gede dari bapaknya. Tapi coba kalau tadi bapak saya ngasih setengah buah semangka yang gede itu, nggak bakal berantakan dan habis saya makan bersih, karena saya punya kemampuan untuk menikmati semangka itu. Makasih. Dosa, glorious, kemuliaan, pujian, penyembahan, punya kemampuan. Jadi harus tepat. Nah, selain tadi sempurna atas pengampunan, juga ada Allah itu kan kasih. Dia tuh Allah itu sempurna dalam kasihnya. Tadi dibilang dari awal, ketika Allah murka, itu adalah ketika Allah mau menunjukkan kasihnya kepada kita. Nah, kenapa? Karena Allah tuh yang Allah ciptakan dari awal mulanya adalah hal yang baik. Sampai sekarang, semua hal yang baik itu dari Allah. Dan ketika kita nggak hidup dalam kebenaran, dan dia tahu, Allah itu tahu bahwa kita nanti udah dipastikan makin menjauh dari yang baik-baik itu. Kalau kita jauh dari yang baik dan kita hidup dalam pergumulan, masalah belum beres, datang lagi yang lain, akhirnya kita akan masuk ke dalam mengeluh 1, 2, 3, kemudian tidak percaya, hilang. Jadi sehingga banyak orang ya akan berkata Allah itu baik, iya, tapi kok hidup saya nggak baik. Akan seperti itu. Dan di 1 Korintus 2 ayat 9 dibilang, Allah menyediakan apa yang nggak pernah dilihat mata, yang nggak pernah didengar telinga, yang nggak pernah timbul di hati. Tetapi karena kita nggak ada waktu baca firman, nggak ada waktu untuk belajar, nggak ada waktu untuk memahami, tahu apa yang kamu minta, udah dikorek-korek, dipanggil-panggil, nggak mudeng. Jadi itu semua menjadi hilang, nggak tahu. Jadi apa yang baik menurut Allah memiliki konsep yang sangat jauh dari konsep konsep baik yang manusia pikirkan. Nah, semua hal yang baik dari Allah, sehingga Allah tuh pengen
kita tidak ada yang hilang. Dibangkitkan pada akhir kiamat, kekekalan. Sehingga Allah menyediakan semua yang nggak pernah dilihat mata, yang nggak pernah didengar telinga, yang nggak pernah timbul di hati manusia. Contoh aja, misalnya ketika COVID datang, itu kan sesuatu yang nggak pernah dilihat mata. Apakah itu hal yang baik? Harusnya ya, sekarang kita mulai mengerti. Dengan datangnya COVID, kita jadi tahu kan, oh, kita hidup harus cuci tangan bersih, ya kan? Tidak pernah didengar telinga orang jadi dulu mau ibadah susah banget ya, mesti pergi satu tempat. Sekarang pakai teknologi bisa, di rumah bisa, ikut ibadah sambil pakai baju tidur juga bisa, sambil tidur mungkin bisa juga, tapi jangan diikutin ya, maksudnya yang nggak pernah didengar dan yang nggak pernah timbul di hati manusia. Apa? Walaupun COVID sebegitu hebatnya, kita dengar banyak yang mati, tapi juga ada banyak juga mujizat terjadi. Orang sakit COVID udah parah banget juga nggak mati, malah ada kesembuhan terjadi. Itu kan artinya semua yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul di manusia. Tetapi kalau orang tidak tahu apa maksud Tuhan, kebenaran firman, kayak apa, dia hanya akan hidup di dalam COVID itu nyusahin aja, ya, membuat dia menderita. Karena pada intinya semua orang hanya ingin yang baik. Tapi ingin semua orang pengen yang baik, tetapi tidak semua orang mau membayarnya. Oh, katanya kan gratis, iya. Pengampunan dari Tuhan itu cuma-cuma salib Tuhan Yesus. Tapi kan kita harus hidup dalam pertobatan. Nah, itu yang gak cuma-cuma, harus bayar harga, ya. Nah, jadi setiap orang dikasih upah. Sungguh amat baik. Itu di Kejadian 1:31, maka Allah melihat segala yang menjadikannya itu sungguh amat baik. Tadi kan udah ini sama yang tadi kan. Nggak ada yang hilang, nggak ada yang dibuang. Nah, Allah pengen itu semuanya baik. Akhir zaman nanti kita dibangkitkan lagi. Terus di Efesus 1:7-10, ini kita semua maka tadi dibilang ada waktu kemurahan Allah. Jadi kalau buat dosa tapi dicuek-cuekin, jadi antep-antep gitu sama Allah. Itu adalah waktu kemurahan Allah di Efesus 1:7-10. Sebab dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan atas dosa kita, ya, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya. Kita dikasih hikmat mengerti bertahap yang dilimpahkannya kepada kita dengan segala hikmat dan pengertian. Jadi nggak langsung gubruk. Tadi kan seperti tadi yang kita makan semangka, anak kecil makan semangka setengah biji, setengah potong yang gede itu nggak akan bisa. Tapi kalau sudah mampu besar dan kuat, kita pasti akan mampu menghabiskan berkat kita, menikmati berkat kita. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya. Luar biasa kan? Rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang ada di surga maupun di bumi. Tuhan Yesus adalah kepala yang suluh, yang pertama. Di Dia semua. Tuhan Yesus kita. Bagaimana dengan kesempurnaan Allah atas kasih-Nya? Ini ada contoh bagus ketika kita bisa melihat Yunus. Kitab Yunus kan itu, Bapak Ibu teman-teman udah tahu. Yunus itu dapat suara Tuhan
kasih tahu kamu pergi ke Niniwe. Berseru, Tuhan cuma suruh bilang pergilah ke Niniwe, berserulah kepada mereka tentang kejahatan yang udah sampai kepada Tuhan, kepada telinga Tuhan. Dan lu kan nih jahat banget nih gitu kan. Tuhan cuma bilang, Yunus kamu pergi ke Niniwe, kasih tahu, berserulah. Tapi Yunus nggak mau. Yunus, apa yang dilakukan Yunus ini ya? Niniwe di sini, ini yang biru ini. Yunus itu ada di daerah sini ya. Yunus lebih memilih ke Tarsis. Walaupun Niniwe dan Tarsis sama-sama ada di kerajaan Assyria, tetapi yang Allah tuh udah bilang jelas Niniwe, bukan Tarsis. Walaupun Tarsis juga di satu negara yang sama. Sehingga apa yang terjadi? Ini adalah contoh karena kasih Allah yang sempurna. Allah nggak langsung kesal sama si Yunus. Ya, kesal enggak. Oh ya udah. Didiamin dulu si Yunus naik kapal. Ada orang pada nggak tahu ya. Nyebrang. Kapalnya taunya ketemu badai gitu gedenya, orang sampai ketakutan. Mereka kan masih percaya dewa-dewa, mereka buang undi. Undinya kena ke Yunus. Sampai udah kayak gitu orang. Akhirnya Yunus bilang ya udah deh, aku lemparin ke laut. Baru anginnya diam, nggak badai lagi. Tapi Tuhan juga masih pengasih Yunus. Nggak ketika dilemparin ke air, Yunusnya udah ada yang selamatin lagi, ikan. Walaupun kita bacanya di perut ikan, dimakan ikan. Tapi Yunus diselamatkan di perut ikan. Dikasih pemeliharaan 3 hari. Yunus berdoa lagi minta ampun. Baru Yunus melakukan tugasnya. Tetapi akhir dari pelayanan Yunus di kota Niniwe, kita juga membawa berkat buat Yunus. Kenapa? Karena Yunus itu di akhir kitab itu dia kesal. Iya, dia kesal. Karena Allah itu akhirnya berbelas kasihan dan menyelamatkan Niniwe. Keren kan? Kasih Allah kepada orang Niniwe yang begitu jahatnya. Dia nyuruh si Yunus, lu tolong pergi ke Niniwe, kasih tahu ke orang. Tapi Yunus pengennya orang Niniwe dihabisin. Dan ketika orang Niniwe dengar suara Yunus, suara Allah lewat Yunus, langsung semua pada puasa, termasuk binatang-binatang. Sampai Allah, aduh iya kasihan. Oh dia mau bertobat benar. Tapi Yunus tetap bete. Orang Niniwe menerima keselamatan, tetapi Yunus tidak mendapat sukacita. Sungguh aneh bukan? Tapi yang ini adalah contoh Allah itu dalam kasih itu sangat sempurna. Ada kesempatan bagi orang-orang yang berdosa, nggak tahu karena berdosa, atau terbelenggu, terikat, kasih tahu. Kalau dia mau, dia diselamatkan. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua adalah kesempurnaan Allah atas penciptaan dan pemeliharaan Allah. Kita masih tetap pada fondasi prinsip bahwa Allah ingin membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Inilah sebabnya maka kita harus belajar terus firman Tuhan. Nah, ketika ini adalah bagian kesempurnaan Allah atas penciptaan. Tadi di awal saya sudah bilang tentang takdir istimewa.
setiap kita yang mengenal firman Tuhan. Kita punya takdir istimewa. Bapak Ibu punya, saya punya, teman-teman punya. Dan karena kita takdir kita istimewa, kita juga dikasih nih yang namanya hidup dalam tatanan tahu firman. Nih dikasih hal Tuhan, dikasih Roh Kudus untuk terus berbuah lebat, supaya kita bisa tahu mana malaikat Allah yang asli, mana malaikat Allah yang gadungan yang udah jadi iblis. Dan siapa yang harus kita sembah? Tetap Allah, bukan malaikat. Oke. Nah, selanjutnya untuk kita tetap berada di dalam kesempurnaan Allah atau ciptaannya, menjadi ciptaan Allah yang sempurna. Nah, kita dibilang itu kita harus memiliki pelita yang harus menyala. Ini dia. Ada 7 di dalam Allah. Itu ada di Efesus dia bilang untuk kebaikan dunia, hikmah, kata-kata Allah, orang yang tidak tepat, orang yang takut kepada Tuhan, menghormati Dia. Karena orang yang ada di kita itu orang menurut Tuhan yang mendidikan. Kita dalam pendidikan hari ini ada di Amsal 20. Ketika dinyala, dia akan memberi penerangan di lubuk hatinya. Nah, ketika dia lubuk hatinya terang, dia baru bisa menyembah Allah dan kebenaran. Dia akan bisa hidup di dalam bersama. Dia baru bisa melakukan pekerjaan pelayanan yang dipimpin oleh semua sesuai dengan roh. Apa yang diminta roh. Jadi terakhirnya adalah bersama antara manusia saya kita masing-masing waktu teman-teman juga ya. Nah, ketika pelita itu menyala, harus ada minyak. Dan minyak itu untuk mendapatkan minyak, dan minyak itu harus pakai minyak semangat terus menggali kegailangan yang benar jika minyak ingin seperti itu. Karena kita punya satu hak Amsal itu kesehatan ada 5 hal dari mulai sini itu tentang kesehatan, keamanan, makanan, pendidikan. Itu semua menjadi kekayaan, kelimpahan. Oh, bisa kaya semua. Tapi kayak di sini konsepnya harus definitif. Kelimpahan jelas. Kemudian ada kemuliaan itu kesenangan dan kedamaian. Jadi untuk teman-teman dalam paket saya nggak akan bilang ini adalah saya mengajukan. Jadi kita harus belajar lagi ya. Intinya adalah Allah memiliki setiap yang kita butuhkan. 5 hal dalam hidup harus punya hikmah pengetahuan. Kalau kaya
Tuhan kasih kita kaya, gimana nikmatnya untuk menggunakannya? Bukan harus kaya, itu udah sekali. Tapi kaya bang sesuatu untuk hikmat, sepandai untuk menggunakan. Kalau kamu lihat, nah bagaimana hikmat untuk mendapatkannya? Ketika ada bagaimana kita harus menggunakannya mendapatkannya. Dan ketika kita dalam semuanya juga seperti itu. Kedamaian juga seperti itu. Kesehatan, keamanan, kemudian kita akan masuk dalam kesempurnaan. Allah tuh pengen semua orang menjadi pemenang kehidupan, memancarkan kemuliaan Allah. Dan tadi kita lampunya nyala, ada minyaknya, ada semangat yang tidak nyala. Kita tuh terus menghasilkan buah. Apa menghasilkan buah itu? Buah semakin banyak. Akhirnya kita akan memiliki satu keterampilan dalam khusus yang makin baik. Misalnya ada yang misalnya mengajar, saya juga dulu nggak kok bisa belajar. Makin hari saya belajar itu baru kan ada yang sulit. Saya kan ada dalam keterampilan lingkungan kasih di profesi gitu. Nah, biasa ya ini hukum kasih. Lalu bagaimana kesempurnaan Allah dalam kebenaran ini? Tadi kan dibilang tadi ada rasa tadi yang pelita yang bersedia. Lalu kalau kita pelita kita nyala minyaknya bagus penuh, lalu kita menghasilkan buah dan karunia sehingga kita menjadi pemenang kehidupan. Tujuan akhirnya adalah ketika dalam kehidupan kita penuh dengan kesukaan, kemampuan kita, kebetulan kita tercapai sebagai kebetulan Tuhan yang kehendaki, penghasilan pekerjaan kita yang tidak pernah berhasil dan keterampilan bakat menulis. Ini kita akan seperti pesta ini kapal besar yang menjadi punya orang satu tipe. Kita menarik semua ini yang paling penting. Dan itu nggak sih. Saya buat kita berkumpul bersama-sama lalu kita tarik kita pelan kita dan benar dia berkumpul satu unit lalu kesempurnaan Allah kesempurnaan ini akan membuat orang untuk tetap jadi pintar. Apa sih apa punya pengetahuan dan apa ya di angka satu kita pengetahuan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh itu menghina hikmah pendidikan. Kenapa kok bisa ya orang bodoh menghina pendidikan? Karena dibilang orang bodoh ini adalah betul ya orang itu dia untuk sulit mengenal dia kan kenal apa yang tidak salah dan dia tidak dapat memahaminya dengan segera aja ya padahal nantinya kita itu seperti kan seperti garis-garis yang sedang nanti pilih yang pandang kan yang pandai itu ya harusnya bijaksana disiplin teratur memiliki target tujuan hidupnya sebagai bijaksana hidup
Tapi kita harus membangun dan kita juga harus menjadi dewasa memutuskan tindakan apa yang harus kita ambil yang sesuai. Karena setiap keputusan itu akan menentukan sesuatu yang apa dan selalu ada tanggung jawab yang diminta dari kita. Maka kita juga menyelesaikan tugas kita. Kemudian tentang kesempurnaan alat kesempurnaan ini di kitab baru ada menulis tentang 7 gereja itu. Walaupun seperti ini misalnya, dengan Efesus 9 kasih tapi yang masih tetap memberikan kesempatan untuk memperbaiki untuk tetap hanya balik lagi kepada kesimpulan. Bagaimana dengan sini di tengah kesulitan mereka alam memberikan Tuhan pemeliharaan dan mereka tetap memiliki harapan keturunan mengatakan bagaimana dengan jemaat Pergamus yang benar udah itu untuk Allah kelompok penguasa dan jadi saat mengalami dalam diri menggunakan kekuasaan namanya. Lalu bagaimana dengan jemaat yang ketika kita dikasih kesempatan seperti penataran yang baik Allah sudah percayakan dengan kita tuh dikasih terus kesempatan untuk belajar memperbaiki diri bekerja melakukan apa yang seharusnya menjadi seorang penataran yang lebih besar. Kemudian jemaat praktis ketika kita seperti yang telah mengikuti saya kontennya ya kita harus menaruh kembali kebenaran diri dari sifat dan pengetahuan yang siapa tahu masih ada yang salah. Itu juga saya masih bisa kalau ada yang kurang silakan memberikan konsep ya. Kemudian di materi kalau memelihara juga isu untuk konsisten harus ya gitu kasih terus kalau yang jemaah berpikir ini tuh orang-orang yang padat sibuk ya orang-orang dia tuh orang yang sangat sibuk tapi masih mau tahu dan terus ada mereka memelihara mereka untuk mereka mengikuti kajian misalnya ini misalnya kalau kita penjualan pekerjaan kita klien kita kalau kita dilihat oleh orang kalau perbedaan kalau misalnya kayak kita akan melakukan pelayanan kalau kita mendapatkan sesuatu yang mendapatkan sesuatu itu kalau aja misalnya penghargaan masih mau pelayanan mengingatkan seseorang itu juga mau jelas dengan kesabaran ini pas satu di dalam
diselesaikan. Nah, kesimpulan kesimpulan alat yang penggabungan adalah saling memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan tahu kebenaran tersebut. Atas kasihnya, Allah itu memberikan kita kesempatan untuk menikmati berkat juga melihat tulisan. Jadi seperti kemudian kemungkinan Allah penciptaan ini memberikan kita kesempatan untuk menjadi penata raya. Orang-orang yang percaya Tuhan, ya, untuk bekerja melayani umat Tuhan, melayani sama kita. Itu secara langsung dilakukan oleh kita untuk meningkatkan kemampuan diri. Kemudian kesempurnaan dalam pemeliharaan kesempatan untuk belajar menjadi pribadi dan kembali yang membuat suatu tidak dan memang ada hal yang sangat ekstrim ketika kita semua pengajar untuk saya melibatkan kebenaran firman, belajar firman. Oh, ini jadi hal yang sangat tajam jadinya. Jadi kita mengajarkan bagaimana kita. Dan ketika kita mengajarkan, kadang kondisi kehidupan kita tidak sepertinya tidak mendukung kita. Mendukung kita ajarkan. Tapi Allah minta untuk kita tetap melakukan opat, mengingatkan, mengadu, dan sama-sama saling mengadu. Dan terima kasih teman-teman. Hanya menyebabkan Ibu saya untuk kita semakin sempurna dan Jumat depan kita akan belajar tentang topik Samsung dan bodoh, sejak mana kita penggunaan usia kita harus sampai saya mampu kami tetap terang minyak lalu obat terima kasih banyak kepada kami segala sana juga kita menikmati menginginkan segala kesalahan saya karena apa yang ingat terima kasih Bapak. Terima kasih. Oke, sekarang dulu kita sampai pada akhir. Wah, terima kasih. Salam.